sejak iPhone 12. Sebagian besar pelanggan S merasa agak bosan. Tampaknya Apple tidak lagi menghadirkan banyak inovasi pada model ponsel barunya. Banyak orang percaya bahwa Apple tidak benar-benar menghabiskan banyak uang untuk tim pengembangan produknya. Sebaliknya, Kini banyak orang yang tak sabar menantikan mahakarya teknologi Elon Musk. Ponsel Tesla. Pernahkah Anda membayangkan memiliki ponsel pintar yang sangat canggih? Dilengkapi dengan AI tingkat lanjut. Mungkin yang terbaik di dunia, memiliki baterai yang tak pernah habis. Harganya sangat murah. Dan memiliki koneksi internet satelit. Kedengarannya seperti sesuatu yang diambil dari film fiksi ilmiah. Bukan. Namun, itulah yang sebenarnya sedang dibangun oleh Iron Man Elon Musk dengan ponsel Tesla. Yang diperkirakan akan diluncurkan pada tahun 2026. Apakah ponsel ini benar-benar dapat bersaing dengan iPhone 17 besutan Apple? Mengapa Tesla membuat ponsel? Mari kita cari tahu. kami yakin sebagian besar orang masih menganggap Tesla hanyalah perusahaan mobil listrik. Tetapi itu sama sekali tidak salah. Tesla menjadi perusahaan teknologi sejati saat mengembangkan salah satu superkomputer pelatihan AI paling canggih di dunia. Itulah sebabnya mobil self-driving dan robot humanoid Tesla dipandang sebagai dua produk terintegrasi AI paling canggih. Dan ponsel Tesla adalah yang berikutnya. Elon Musk telah mengkritik dan mengejek iPhone Apple beberapa kali sebelumnya. Setelah Apple meluncurkan iPhone 11 pada September 2024, Musk menyindir produk tersebut. Ketika Apple memperkenalkan fitur Apple Intelligence baru yang mengintegrasikan ChatGPT di iOS 18, Musk menanggapinya dengan keras dan menyebutnya sebagai spyware yang menyeramkan. Ia juga mengancam akan melarang semua perangkat Apple dari perusahaannya jika fitur tersebut diluncurkan di tingkat OS. menurut Musk, Apple tidak cukup pintar untuk menciptakan AI-nya sendiri tetapi menyerahkan Data pengguna ke AI terbuka tanpa kendali nyata atas apa yang terjadi padanya. Jadi, melihat kelesuan Apple yang semakin meningkat dan didorong oleh ambisinya untuk menciptakan ponsel yang sangat aman yang terintegrasi erat dengan ekosistem internalnya, Elon Musk meluncurkan ponsel Tesla Pi untuk bersaing dengan raksasa industri seperti Apple. Samsung, dan Google. Yang mengejutkan banyak orang adalah rumor harga ponsel Tesla Pi, yaitu sekitar bolu. Sementara itu, sebagian besar model iPhone Pro Max terbaru Apple dijual hingga $1,599. Perbedaan harga yang sangat besar ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ini nyata atau hanya taktik pemasaran. Bagaimana Tesla membangun pusat kekuatan berteknologi tinggi dengan biaya yang sangat rendah? Fitur-fitur yang mengubah permainan dari ponsel Tesla sudah terkenal dengan tenaga listriknya. EV mereka dapat menempuh jarak lebih dari 400 mil dengan sekali pengisian daya. Jadi tentu saja hal besar pertama tentang ponsel Tesla adalah masa pakai baterainya yang lebih lama. Menurut apa yang telah bocor sejauh ini, Ponsel Tesla Pi diharapkan menggunakan teknologi baterai 450. Jenis sel prismatik yang sama yang dikembangkan Tesla untuk mobilnya. Tetapi untuk ponselnya, Mereka telah mendesain ulang menjadi versi yang lebih ringkas seperti kantong. Secara teknis, baterainya masih berupa baterai lithium ion seperti yang digunakan iPhone. Artinya, ponsel ini memiliki daya yang jauh lebih besar dalam ukuran yang sama. Dan itu hal yang penting. Sejauh ini. Tesla baru menggunakan baterai 4 pising A2 di Cybertruck. Yang merupakan kendaraan premium kelas atas. menghadirkan teknologi baterai canggih semacam ini ke ponsel. itu hal yang penting. Berkat baterai khusus ini, Ponsel Tesla dikabarkan dapat bertahan 3-4 hari dengan sekali pengisian daya. Ini merupakan pukulan telak bagi Apple. Yang iPhone-nya, terutama model-model terbarunya, masih menghadapi banyak keluhan tentang daya tahan baterai. Sebagian besar pengguna harus mengisi ulang daya ponsel mereka pada hari kedua jika mereka menggunakannya secara berlebihan. iPhone 11 Pro Max memiliki baterai berkapasitas 4. Tetapi ponsel Tesla dapat memiliki baterai berkapasitas SAW. Selain itu, Baterai berkapasitas 4. tak perlu mendukung pengisian daya super cepat. Ponsel Tesla dapat mengisi daya hingga 80% hanya dalam waktu 25 menit. Yang sangat cocok bagi orang yang selalu bepergian. Dan ketahuilah bahwa baterainya diharapkan dapat mempertahankan 90% kapasitasnya bahkan setelah 5 tahun penggunaan. Itu mengesankan. Fitur hebat lainnya? Starlink. Dalam beberapa tahun terakhir, Elon Musk telah menginvestasikan miliaran dolar di Starlink, jaringan satelit global yang menyediakan internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah, terutama di daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh menara seluler biasa. Dan sekarang, Ponsel Tesla dikabarkan akan dilengkapi dengan konektivitas satelit bawaan. Dengan Starlink, Anda akan mendapatkan kecepatan hingga 250 megabit per detik. Cukup untuk melakukan streaming langsung atau panggilan video dari hampir di mana saja. Baik saat Anda berada di padang pasir atau mendaki di hutan,
Anda cukup menyalakan ponsel dan tetap terhubung. Ini adalah perubahan besar. Terutama bagi orang-orang yang tinggal di daerah dengan infrastruktur internet yang buruk atau tidak ada sama sekali. Menurut Elon Musk, Tesla tidak hanya membuat ponsel, mereka juga membuat sistem operasi baru untuk mendukungnya. Sistem operasi ini disebut XOS dan dirancang agar dapat bekerja dengan lancar dengan ekosistem Tesla. Tidak seperti Android atau iOS, OS ini diharapkan terintegrasi secara mendalam dengan produk Tesla lainnya. Mulai dari kendaraan listrik hingga panel surya, baterai Powerwall, Robot Optimus, dan bahkan konektivitas satelit Starlink langsung. ini akan menjadi platform yang sepenuhnya independen, Tanpa ketergantungan pada Google atau Apple. Ini berarti Tesla dapat mengendalikan segalanya, data, antar muka pengguna, Dan bahkan personalisasi tingkat lanjut melalui sistem AI miliknya sendiri. Musk belum membagikan banyak detail. Mungkin karena alasan keamanan atau persaingan, tetapi kami akan terus memantau perkembangannya. 2. Desain ponsel Tesla, mari kita bahas tampilan dan nuansa ponsel Tesla. Sejujurnya, mungkin tidak semenarik atau seindah iPhone, setidaknya dalam hal daya tarik estetika. Desainnya terasa sedikit lebih minimalis. Bahkan mungkin sedikit polos dibandingkan dengan nuansa futuristik Apple. Namun ada kompromi di sini. Ia dibuat seperti tank. Sementara Apple telah melakukan pekerjaan yang baik dalam meningkatkan ketahanan iPhone, Tesla melangkah lebih jauh lagi. Ponsel Pi dikabarkan terbuat dari paduan titanium kelas antariksa. Bahan yang sama yang digunakan SpaceX dalam roketnya. Bahan ini 3 hingga 4 kali lebih kuat dari aluminium, Sekitar 30% lebih ringan dari baja tahan karat. dan sangat tahan terhadap korosi. Jika Anda termasuk orang yang sering menjatuhkan ponsel, Ponsel Tesla dapat menyelamatkan hidup Anda. iPhone dapat pecah atau rusak jika terjatuh dari ketinggian 6 kaki. tetapi ponsel Pi dikabarkan dapat bertahan jatuh dari ketinggian 13 kaki ke beton tanpa kerusakan besar. Kekokohan semacam ini membuatnya sempurna bagi orang yang bekerja di luar ruangan, sering bepergian. Atau hanya ingin ketenangan pikiran jika ponsel mereka terlepas dari tangan. Salah satu fitur yang kami rasa akan Anda sukai dari ponsel Tesla Pi adalah ketahanannya terhadap air dan debu. Lihat saja kendaraan listrik Tesla. Mereka telah membuktikan bahwa mereka tahu cara membuat mesin yang kokoh. Misalnya, Cybertruck sangat kedap air sehingga dapat mengapung seperti perahu. Tesla dikenal dengan perlindungan yang kuat terhadap komponen-komponennya. Terutama baterai. Dan pola pikir yang sama diterapkan pada ponsel Pi, Dikabarkan bahwa ponsel Tesla akan hadir dengan peringkat IP69, yang bahkan lebih tinggi dari peringkat IP68 yang ditemukan pada iPhone Premium. Ini berarti bahwa ponsel ini tidak hanya aman untuk direndam dalam air, Tetapi juga dapat menahan semburan air bertekanan tinggi. Sehingga lebih andal di lingkungan yang ekstrim. fitur utama lainnya adalah layarnya. Ponsel Tesla Pi dikabarkan memiliki layar 6,9 inci yang besar. Sama besarnya dengan iPhone 11 Pro Max dan menawarkan resolusi 4K penuh. Baik saat Anda menonton video. Bermain game, Atau menelusuri feed, semuanya akan terlihat memukau dan semarak. Seolah-olah Anda melangkah ke dunia lain. desain keseluruhannya, Desainnya tegas dan kotak. Dengan garis-garis tajam dan detail yang presisi. anggap saja ini perangkat yang serius. Tombol-tombolnya dikatakan berjajar rapi di sepanjang tepinya, dan bagian belakangnya kemungkinan akan memiliki 4 lensa kamera dan lampu kilat LED. Jika Anda tertarik dengan fotografi seluler tetapi tidak memiliki anggaran untuk membeli DSLR seharga 1,000, Maka ponsel Tesla mungkin akan mengejutkan Anda. tentu saja. Ponsel ini tidak akan menggantikan kamera profesional. Tetapi bagi kebanyakan orang, Ponsel ini sudah cukup. Foto-foto yang akan Anda dapatkan dari ponsel ini. Anda pasti akan mendapatkan hasil yang sangat mengesankan. Ponsel Tesla Pi dikabarkan memiliki kamera utama 50 megapiksel. yang sedikit lebih besar dari sensor 48 megapiksel pada iPhone 16 Pro Max. Namun sejujurnya, yang membuatnya berbeda bukan hanya resolusinya, tetapi sistem AI yang terintegrasi secara mendalam di baliknya. Pada intinya, Ponsel ini menggunakan pemrosesan gambar AI tingkat lanjut. Nggak mirip dengan yang dilakukan Apple. Tetapi dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Anda tidak perlu mengubah pencahayaan. fokus, Atau efek secara manual. AI melakukan semuanya secara real time. Sehingga Anda mendapatkan foto yang tajam dan cemerlang tanpa perlu menggerakkan jari. Namun, Jika tuh Anda tidak menyukai tampilan yang disempurnakan secara otomatis, tidak masalah. Anda selalu dapat menonaktifkan filter AI dan tetap menggunakan gambar asli. Night Mode generasi baru dan sistem HDR yang ditingkatkan juga diharapkan dapat membawa fotografi cahaya rendah ke tingkat berikutnya. Lampu kilat dirancang untuk mencerahkan setiap bayangan dalam bingkai. Memastikan bahwa hasil jepretan Anda sesempurna mungkin. bahkan dalam pencahayaan yang sulit. Sekarang mari kita bahas tentang desainnya. Ponsel Tesla diharapkan memiliki tampilan yang berani dan khas. Dengan logo Tesla yang ditempatkan di bagian tengah belakang,
bukan hanya sebagai langkah pencitraan merek, tetapi juga agar sesuai dengan estetika produk lain dalam ekosistem Tesla. Ponsel ini mungkin dilengkapi kaca nano shield, Yang dikatakan sekitar 30% lebih tahan retak daripada ceramic shield milik Apple. Dan ada juga rumor bahwa Tesla sedang menguji lapisan polimer cair yang dapat memperbaiki goresan kecil. Seperti teknologi cat yang digunakan pada mobil mewah. Tidak ada merek telepon pintar lain yang melakukan hal ini secara komersial saat ini. Keuntungan besar lainnya? Performa pada suhu ekstrim. Sementara performa iPhone melambat atau mati pada suhu tinggi, Ponsel Tesla dilaporkan dirancang untuk berjalan lancar baik saat Anda berada di bawah terik matahari atau dalam cuaca dingin yang membekukan. ISA adalah pengubah permainan bagi mereka yang bekerja di kru konstruksi, pengemudi pengiriman, insinyur, atau siapapun yang bekerja di berbagai iklim. Dalam hal penyimpanan, ponsel Tesla dapat menetapkan standar baru. Kita berbicara tentang pilihan mulai dari 512 GB hingga 2 TB. Yang merupakan sesuatu yang hampir tidak Anda temukan bahkan di ponsel paling premium saat ini. Artinya, ada banyak ruang untuk video 4K, foto beresolusi tinggi, dan aplikasi yang membutuhkan banyak ruang penyimpanan. Selain itu, perangkat ini dibuat agar mudah disinkronkan dengan semua hal di jagat Tesla, mulai dari kendaraan listrik Anda hingga robot Optimus dan bahkan mungkin perangkat Neuralink. Karena ponsel pintar terus berkembang menjadi alat serbaguna untuk pembuatan konten, pekerjaan seluler, dan bahkan penyimpanan sementara untuk perangkat pintar. Memiliki penyimpanan internal yang besar kini tidak hanya praktis, tetapi juga memberdayakan. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kontrol penuh kepada pengguna, baik saat Anda merekam film pendek, mengedit saat bepergian, atau menyinkronkan data di seluruh ekosistem Tesla Anda. Namun, ada alasan besar lain mengapa ponsel Tesla menonjol. Sikapnya yang tegas terhadap privasi. Sementara beberapa perusahaan, bahkan Apple, telah menghadapi kritik karena memindai foto, atau mengumpulkan data pengguna di balik layar. Pendekatan Tesla sangat mudah. tidak ada pelacakan. Tidak ada pengumpulan data. Tidak ada pengawasan diam-diam. Semua data biometrik, Baik itu pemindaian wajah atau sidik jari, diproses dan disimpan secara lokal di perangkat. Ponsel ini tidak pernah menyentuh cloud. Di saat lebih dari 90% pengguna khawatir privasi mereka terancam, komitmen seperti itu menjadikan ponsel Tesla sebagai pilihan yang lebih aman dan andal. Kini, Jika ponsel Tesla benar-benar diluncurkan dengan harga awal dulu, $499. sebagian orang mungkin bertanya-tanya, Namun kenyataannya, itu bukan hal yang tidak masuk akal. coba pikirkan, Tesla memasuki pasar telepon pintar yang sangat kompetitif. membangun perangkat keras dan perangkat lunak, tanpa warisan apapun dalam perangkat seluler. itu langkah yang berani. Apple Memiliki rantai pasokan global yang sepenuhnya dioptimalkan, dan memproduksi ratusan juta iPhone setiap tahun. Tesla Mereka baru saja memulai. namun harga sadulo. Masih kompetitif untuk perangkat unggulan. Dan yang terpenting, Ini baru permulaan. strategi start high start low merupakan hal baru bagi Tesla. mereka melakukannya dengan kendaraan listrik. Meluncurkan model S-Class atas, Lalu memperluasnya ke model 3 yang besar. para ahli memperkirakan strategi serupa akan diterapkan di sini. Setelah Tesla meningkatkan produksi, Memperkuat rantai pasokannya, Dan memanfaatkan skala besarnya. harga ponsel Tesla dapat turun dengan cepat. dan mungkin Menyaingi Apple dalam beberapa tahun. Namun, ponsel Tesla bukan sekadar telepon pintar. melainkan dapat menjadi kunci untuk membuka aliran pendapatan yang sama sekali baru bagi perusahaan. Yang jauh melampaui industri otomotif. Di dunia di mana telepon pintar melekat di tangan kita, Tesla memiliki keunggulan unik. Integrasi mendalam dengan usaha-usaha Elon Musk lainnya seperti Starlink, Optimus, dan ekosistem Tesla yang lebih luas. Bayangkan sebuah ponsel yang bahkan tidak memerlukan operator seluler untuk tetap terhubung. Karena ponsel tersebut terhubung langsung ke satelit. Ini itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh ponsel pintar konsumen lainnya dalam skala besar. Tentu saja tantangannya sangat besar. Tesla perlu menarik pengembang. Membangun platform perangkat lunak yang menarik. dan bersaing dengan perusahaan seperti App Store dan Google Play, Yang sejujurnya, merupakan bagian besar dari apa yang membuat iOS dan Android begitu dominan saat ini. Tanpa ekosistem aplikasi yang kaya, Perangkat keras yang hebat tidak akan cukup untuk mempertahankan pengguna. kendala besar lainnya, Integrasi Starlink. meminimalkan teknologi antena satelit agar sesuai dengan ponsel yang tipis dan ringan merupakan prestasi teknik yang serius. belum lagi konsumsi baterai dan potensi biaya. Jika Tesla benar-benar berhasil melakukan ini, Kemungkinan besar hal itu akan terbatas pada model masa depan atau versi premium pada awalnya. Bukan sesuatu yang akan segera kita lihat. Dan jangan lupa bahwa Tesla berhadapan dengan kekuatan budaya. Apple dan Samsung tidak hanya menjual ponsel, mereka juga menjual gaya hidup, kebiasaan,
dan ekosistem yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Ini bukan pertarungan yang cepat. Ini adalah permainan yang panjang. Dan Tesla akan membutuhkan waktu dan kesabaran untuk mengubah perilaku konsumen. Yang terpenting, peluncuran ponsel pintar dengan nama Tesla bukanlah sesuatu yang akan terjadi dalam hitungan bulan. Meskipun Elon Musk terkenal dengan kecepatan dan pendekatan yang berani, Pasar pensée menuntut strategi. Ketepatan. dan investasi serius. Jika Tesla benar-benar berkomitmen pada jalur ini, Kita mungkin tidak akan melihat prototipe yang berfungsi hingga tahun 2026. Bahkan mungkin bersamaan dengan peluncuran penuh robot Optimus. Ini bisa menjadi momen ketika Tesla berevolusi dari perusahaan kendaraan listrik menjadi ekosistem teknologi yang lengkap. Ini untuk Anda. Episode hari ini memberi Anda informasi yang lebih jelas dan lebih mendasar tentang masa depan ponsel Tesla, Mulai dari strategi harga dan produksi hingga kendala perangkat lunak dan kendala teknis. Ini semua masih spekulasi saat ini. Namun dengan Elon Musk, Begitu sebuah proyek berjalan, ada kemungkinan besar proyek itu dapat mengubah dunia. Apakah Anda bersedia beralih dari iPhone atau Samsung ke ponsel Tesla? Menurut Anda, apakah harga awal sadolo? menurut cukup adil untuk ponsel pintar buatan produsen mobil? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.